Kita masih di diskusi titik temu, masih membahas tentang pemimpin era kolonial dan era milenial. Ini terkait dengan dideklarasikannya pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming, dua orang yang mewakili dua generasi yang jauh berbeda, berkisar 35 tahun selisih umur mereka. Nah, saya ingin tanyakan ke Bang Randy Umboh. Jadi menurut Anda, apakah Pak Prabowo ini ketika memilih Gibran semata-mata memang dia ingin mencari representasi kaum muda, atau ada pertimbangan lain yang lebih penting buat Pak Prabowo? Ya, terima kasih. Saya mau cari titik temu dari perbedaan pikiran dulu, ya kan, sebelum menjawab pertanyaan yang agak ngeri-ngeri sedap. Ya kan, boleh kan. Jadi yang pertama ya tentu sudah disebut Bung Rizal tadi, soal judulnya memang menarik dan bukan menarik lagi, eksentrik. Ya kan. Eksentrik artinya generasi milenial, kolonial dan milenial kan. Memang kolonial itu jangan sampai orang berpandang dicari di kamus besar itu kolonial nanti diarahkan ke kolonialisme, ya kan, zaman kolonial. Ya enggak, Prabowo lahir tahun 51, 6 tahun setelah selesai Perang Dunia Kedua. Ya. Definisi artinya bahwa sebenarnya maksud dari diskusi ini artinya kolonial itu adalah yang bukan milenial atau yang lahir sebelum baby boomers. Yes. Kalau merujuk pada Dr. Alexis Abramson, ya kan, ahli gerontologi, itu social psychology and biological of aging, dia ahli situ, dia yang sebenarnya membuat ini populer yang milenial. Jadi 80 sampai tahun 80 kan, 81 sampai 96 itu yang millennial, kita sebut generasi atau milenial. Yang setelah 65 sampai 80 itu yang generasi X, yang Bung sebut tadi baby boomers itu adalah yang 46 sampai 64. Ya, 64. Itu merujuk dari apa yang dikatakan Abramson. Nah, oleh karena itu saya mendefinisikan kolonial itu dalam konteks kita inilah baby boomers. Bukan, salah. Generasi yang non milenial sebelum milenial, yaitu karena ada dua generasi, X dan baby boomers. Kalau X bukan generasi milenial, X itu generasi milenium, ketika milenium masih bukan. Ya, jadi sebelum generasi Y lah milenial, ya. Jadi itu, saya rasa soal itu, oleh karena itu jadi menarik pertanyaan tadi soal apa yang diperlukan dari Gibran? Apakah memang representasi mudanya atau apa yang paling dia perlukan? Iya, saya melihat ada beberapa aspek. Ya, barangkali pertama representasi muda, atau mau dikuantifikasikan muda atau dipersonifikasikan sebagai muda, tapi kedua juga barangkali ada kekuatan politik semacam simbol daripada misalnya presiden kan, Pak Jokowi kan, yang secara demikian sebenarnya kemarin ribut-ribut orang berdebat soal kemana arah dukungan Jokowi kan, apakah ke Ganjar, apakah ke Prabowo, karena dia dekat dengan Ganjar, dekat dengan Prabowo, dia dari PDIP, kemudian. Jadi sebenarnya dalam faktor itu mengambil Gibran sebenarnya kalau ditanya tadi adalah upaya Prabowo, selain yang konteks-konteks muda tadi, itu adalah pengaruh daripada Jokowi. Ya. Jadi bahwa dia akan dikenal sebagai orang yang di backup oleh Pak Jokowi yang lebih dipertimbangkan ketika memilih Pak Gibran. Artinya begini, politik itu kan banyak faktor yang harus dipertimbangkan, banyak kalkulasi, dan kita rasa ada Bung Jj Rizal dan dari SMRC itu paham betul terkait itu. Hitung-hitungan politik banyak, bahkan dalam faktor-faktor yang mungkin kita tidak hitung, ya kan. Makanya yang saya katakan tadi, menarik bahwa kecenderungan kemarin pasca putusan MK, sentimen terhadap Gibran misalnya, ya kan, ini fakta kan, untuk jadi calon wakil presiden itu negatif, dan cenderungan negatif. Nah, pertanyaannya, resiko apa yang dipikirkan oleh Prabowo misalnya mengambil Gibran untuk jadi cawapres? Tentu ada resiko kalau sentimennya negatif. Tapi itulah yang saya katakan tadi, ada yang mungkin kita tidak pikirkan, yang kita tidak hitung, yang kita tidak ukur. Yang mereka hitung, mereka ukur. Misalnya, publik menghitung begini, wah,
Silahkan saja, karena banyak pernyataan juga dari misalnya PDIP bilang, oh monggo mas silakan, karena mereka melihat bahwa ada kecenderungan Prabowo ketika berpasangan dengan Gibran tensinya jadi negatif. Sekarang kalau hitungan mereka misalnya kan, wah ini sebaliknya karena ada faktor-faktor Jokowi misalnya, ya kan, simbol Jokowi di belakang itu, faktor kekuatan politik atau misalnya yang kita sebut pengerahan kekuasaan dan lain sebagainya, itu juga penting dan mereka mengambil resiko itu. Nah tergantung sekarang adalah ke depan, ya kan, kalau sejarah saya bilang berbicara masalah ke depan, apakah sentimen negatif itu akan terus atau dia naik secara bertambah atau justru berkurang dan hilang. Nah itulah politik. Nah, itulah kemampuan mereka untuk bisa mengelola. itu membaca dan mengelola. Nah itu dia. Baik, saya ke Bang Saidiman kalau gitu. Menurut Anda sendiri bagaimana? Faktor apa yang lebih dipikirkan oleh Prabowo ketika memilih Gibran? Mewakili anak mudanya kah? Atau faktor Jokowinya? Saya kira kalau kita lihat 2 tahun belakangan atau setidaknya setahun belakangan ada upaya yang sangat serius dari Prabowo Subianto untuk mendekatkan diri ke Pak Jokowi. Widodo. Ya sejak 5 tahun belakangan, sejak 2019 ya. Ya, tapi menjadi lebih intens saya kira setahun belakangan. Di dalam temuan survei kita kan menemukan bahwa 2021 sampai 2022 hubungan antara approval rating pada Pak Jokowi dengan elektabilitas Prabowo Subianto itu negatif. Kalau approval rating Pak Jokowi naik, popularitasnya turun. Pak Ganjar yang ngambil waktu itu, ya. Pak Ganjar yang mengambil. Tetapi 2023 ke sini itu menjadi positif. Jadi Ya. kalau approval rating pada Pak Jokowi positif, Pak Prabowo naik. Pak Prabowo juga naik. Jadi sekarang yang mengambil faedah elektoral dari popularitas Pak Jokowi itu dua, Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Nah, saya kira itu bersamaan dengan sosialisasi yang cukup intens dilakukan oleh Pak Prabowo untuk mendekatkan diri. Pertemuan, komunikasi dia dengan ikut kemana-mana, ya itu betul. dikampanyekan, diamplifikasi melalui sosialisasi luar ruang maupun media dan seterusnya. Nah, saya kira pilihan terhadap Gibran sekarang itu hanya bagian dari strategi politik yang memang sudah dimainkan. Malah mungkin ini dari puncak dari pendekatannya itu. Ya betul, dan saya melihat bahwa ini dalam rangka untuk menarik para massa pendukung Prabowo, Joko Widodo. Kita tahu bahwa tahun 2019 kan Pak Jokowi terpilih sekitar 55% jadi sangat besar. Dan approval rating sekarang sekitar 80%. Jadi sangat menguntungkan secara elektoral mungkin mengasosiasikan diri dengan Pak Joko Widodo. Dan itu terbukti di dalam hasil-hasil survei sekarang, di mana Prabowo Subianto yang sebelumnya sempat turun sebenarnya tahun 2022 itu sempat turun, bahkan pernah disalip oleh Anies Baswedan, tetapi kemudian berbalik, sekarang naik dan kompetitif. Jadi faktor Jokowi yang lebih mempengaruhi menurut Anda? Data Anda mengatakan ada faktor Jokowi, tetapi kan faktor Jokowi ini pasti relatif terbatas juga. Ya. Terbatas. Yang pertama adalah apakah publik benar-benar teryakinkan bahwa yang bisa melanjutkan program Pak Jokowi adalah Pak Prabowo atau bukan? Dan sampai sekarang kita belum teryakinkan apakah Gibran ini benar-benar representasi utuh dari Jokowi. Dalam kinerja dan lain sebagainya mungkin nantinya. Sebenarnya publik kita secara umum tidak melihat cawapres dalam yang mereka pilih itu adalah capres. Itu ya? Sejauh ini, bukan hanya sekarang ya, tetapi dari pertama. Pemilu-pemilu sebelumnya juga demikian. Dari pertama kali pemilu langsung. Ya. Jadi memang itu. Tapi Anda ngelihat pada akhirnya bahwa ini ibaratnya milenial bukan sebarang milenial. Ya. Milenial anak presiden. Nah baru itu penting. Jadi relevan kan? Ya. Nah artinya kan ketika dia memiliki status sebagai anak presiden itulah yang membuat dia jadi terpilih. Mungkin kalau secara langsung kami belum menemukan ada data di mana. Tapi ketika Anda katakan bahwa dia mendekat Prabowo dengan dekat kepada Pak Jokowi, elektabilitasnya naik. Ya apalagi kalau bukan itu. Tapi saya katakan bahwa itu terbatas. Karena kita juga harus menyadari bahwa dalam para pemilih Pak Jokowi ini, struktur pemilih Pak Jokowi ini menurut saya juga cukup dominan mereka yang memilih Pak Jokowi bukan karena Pak Jokowi itu sebagai sosok ya, tetapi karena kinerja. Misalnya di Jawa Tengah,
pemilu pertama 2014 keterpilihan Pak Jokowi kan sekitar 60-an Ya, persen. ya, ya. Kemudian setelah 2019 naik menjadi sekitar 78%. Jadi ada kenaikan suara di sana, sementara suara PDIP di sana itu kan sekitar 30-an persen saja. Oke. Jadi ada apresiasi pada kinerja yang membuat Pak Jokowi terpilih ketika itu. Tertumpahkan kepada sosok Gibran ini. Sekarang Ah. kita harus melihat karena Pak Jokowi dipilih bukan karena hal lain tapi pada kinerja. Ya. Mulai dari wali kota diapresiasi dengan baik, kemudian masuk Jakarta, kemudian approval rating ketika memimpin nasional juga Di atas 70. dan dia bukan anak siapapun kan. Pak Jokowinya. Pak Jokowi, apalagi Kalau Gibrannya anak siapapun. anak siapapun. Jadi agak berbeda di sini. Saya melihat bahwa pemilih Pak Jokowi ini cenderung nasional secara Ya. umum. Mereka tidak memilih Pak Ah, Jokowi karena oke. dia anak siapa. Karena itu kalau kemudian ada yang menyatakan bahwa karena Pak Jokowi milih seseorang atau dekat seseorang maka otomatis kesana, menurut saya tunggu dulu. Karena pemilih Pak Jokowi ini memilih Pak Jokowi ketika itu karena kinerjanya. Pemilih Pak Jokowi memilih Jokowi karena dasar rasionalitas. Iya. Jadi belum tentu anaknya terpilih karena belum ada rasionalitasnya untuk memilih Betul. itu. Betul. Tapi kalau di Indonesia kayaknya biasa dari zaman dulu ya. Anak ikut jejak bapaknya, kan pangeran-pangeran segala macam memang sudah ada dalam sejarah kerajaan kita. Iya, sebenarnya dalam sejarah kerajaan kita tuh beda dengan di Eropa ya. Feodalisme di sini itu artinya menurunkan kekuasaan tuh tidak identik seperti di Eropa anak, cucu, sampai cicit tuh mewarisi kekuasaan. Di sini kan kekuasaan terutama Jawa itu bertumpu pada pulung. Pulung itu Wangsit. iya. Apa, Pulung itu iya, wahyu iya. itu akan jatuh ke siapa gitu. Jadi Ya. bukan darahnya di si A, darahnya si B. Alam memilih siapa. Nah, ya? itu sebenarnya. Oh, Jadi konsepnya begitu. jadi berbeda sekali dan sistem politik yang kecenderungannya untuk menggunakan terah itu dalam artian darah, dalam artian dinasti baru muncul setelah orang Eropa datang. Dan orang Eropa juga penting menggunakan itu karena apa? Karena itu kebudayaan mereka. Kebudayaan mereka. Artinya mereka bisa menggunakan itu sebagai bagian struktur dari kekuasaan birokrasi mereka yang mereka sangat Kruideners ya istilahnya. Mental tukang kelontong yang pelit yang nggak mau keluar duit bikin birokrasi. Ya udah kita bikinnya birokrasi yang udah ada tapi dengan sistem kebudayaan kita. Anaknya. Disitulah dia bilang feodalisme yang sesungguhnya tuh lahir di zaman kolonial. Jadi sebelum Eropa. Iya itu pakai pulung konsepnya. Jadi nggak harus anak raja itu bisa menjadi benar raja. juga ya zaman Nah, tapi balik ke diskusi kita lagi, menurut saya rasionalitasnya sebenarnya bisa dicari ketika Pak Prabowo itu memilih Gibran ya. Konsep saya dalam sejarah itu wibawa itu penting. Salah satu konsep wibawa itu adalah bagaimana si raja itu terlegitimasi ya. Dia mendapat wahyu itu bisa dalam artian aspirasi dan inspirasi sekarang dari ya, publik begitu ya, ya. dukungan, Nah, kita harus ingat bahwa tahun elektabilitas. 2028 itu kan 100 tahun Sumpah Pemuda. Dan sekaligus juga momen terpenting itu eranya bonus demografi yang intinya adalah pemuda. Nah, persoalan besarnya adalah Prabowo itu orang jompo. Kan usianya paling tua deh di antara calon-calon ini. Ya 70. Ya, jalan aja udah susah kan. 72. Nanti Jadi di Pilpres dia nanti harus 73. melakukan apa yang disebut rejuvenation, pemudaan kembali. Oke. Agar dia bisa diterima. Tidak Oke. cukup dengan stem cell gitu enggak ya? Ya nggak bisa, nggak cukup dengan dokter-dokter feel Ya, dan ya. segala macam tuh nggak cukup. Itu sebenarnya saya pikir sangat tradisional mikirnya. Jadi dia harus menakik wahyu dari siapa yang punya spirit kemudaan. Saya nggak yakin kepikiran ke sana dia. Ya ini kan kita menafsir. Oke sih. Iya kan? Iya. Secara kultural ya kan. Nah, kita melihat itu yang dipikirkan. Pak itu hal yang lumrah kok Pak Prabowo dan semua elit politik kita tuh menakik kebudayaan kita. Siapa elit politik kita yang nggak pergi ke kuburan setiap mau nyalon? Soekarno pasti didatengin makamnya. Gubernur Iya, Jakarta iya. pasti ke makam Pangeran Jayakarta. Pertanyaan saya siapa yang nggak didatengin? Semua menurut saya sifatnya itu irasional. Karena urusannya apa? Urusannya wibawa. Kita ini old state new society. Negaranya negara lama, masyarakatnya bergonta-ganti. HP-nya bergonta-ganti, tapi otaknya, pikirannya tuh sama. Jadi gitu-gitu aja. Ya gitu-gitu aja. Jadi mungkin itu karena itu saya laku ngomong. Oke. Ya karena saya bisa baca selalu, itu. Selalu aktual. Ya? Iya, sejarah selalu aktual. Jadi Selalu berulang. ya jadi saya pikir Pak Prabowo itu melakukan rejuvenation, pemudaan kembali. Jadi nggak ada nih calon yang terbuka terhadap anak muda dan sadar era ini era pemuda. Hanya Pak Prabowo yang bisa kasih lihat, ya dia memang nggak cocok karena kemarin sore, tapi saya orang jompo tahu regenerasi itu penting.
Nggak ada salah satu calon pun yang bicara seperti itu. Representasi itu. Anda Dan yakin pemilih terbesarnya itu pemuda. pemilih ngebaca nggak pemikiran itu? Nggak perlu baca. Tapi? Karena pemilih juga sama irasional. Nah, maka itu. Iya. Jadi feelingnya jadi akhirnya nyambung gitu Iya, gitu. iya kayak menurut saya wah, survei-survei dari SMRC ini menjadi penting kan. Tentang tempat pemuda. Mau ngomong gimana juga sekarang harus isu tempat pemuda itu penting. Di kepemimpinan Pak Jokowi, di kepemimpinan tingkat gubernur, itu kan pemuda-pemuda semua. Sampai ke universitas, dekan-dekan, rektor-rektor, semua pemuda. Lah mau disurvei gimana? Itu kenyataannya rakyat menerima, ya memang harus alih generasi. Karena sejak tahun 98 problem kita adalah, kok ini orang jompo ya? Mungkin karena kita nggak bergerak, karena kita dipimpin orang jompo. Jadi kita harus teriak kan. Ada yang teriak mahasiswa, potong satu generasi. Pertanyaan saya, rasionalnya itu di mana? Gimana caranya juga? Iya, emang. maksudnya kenapa ada sampai pikiran kayak gitu? Karena nggak ada perubahan. Dan perubahan itu identik sama pemuda. Dalam sejarah kenapa pemuda di Indonesia itu penting? Ya karena dianggap itu sumber perubahan. Nah, Setiap kali ada perubahan di negara ini pasti ada anak anak muda. Nah, terlibat. karena itu dibikin menteri pemuda. Pada waktu Supaya Orde bisa Baru. dibuat jompo oleh negara. Iya. Karena mereka tahu pemuda paling berbahaya. Jadi negara mesti mengubah genetik pemuda agar tidak berbahaya. Lebih penurut. Nah, contohnya adalah sekarang dari istana merekayasa pemuda, dipakai nih pemuda, seolah-olah rakyat menerima, ya itu pemuda, tapi bukan pemuda menurut saya. Kalau kita nengok sejarah, itu orang jompo yang didandanin yang muda. umurnya muda. Karena menurut saya ya, pikiran itu berjalan jauh lebih panjang daripada usia. Oh, iya. Itu yang nama kebudayaan. Jadi Ya. ini judulnya kolonial ya. Kenapa judulnya kolonial? Dia bukan menyangkut umur, dia menyangkut warisan budaya. Warisan budaya apa? Warisan budaya feodal. Banyak pangeran-pangeran muda, orang-orang yang sekolah muda, tetapi sebenarnya pikirannya jompo. Karena itu elit pendiri negara kita itu jumlahnya kecil, minoritas. Karena apa? Karena mayoritas itu pikirannya muda, orangnya muda tapi pikiran jompo. Nah, mereka itu yang disebut pangreh praja. Oke. Binenland Bestiur. Mereka abdi negara. Abdi negara hijau kata yang meminta pelayanan dari rakyat. hijau kata Holland, hijau kata dia. Biru kata Holland, biru kata dia. Kata Holland. Dia on Nederland on Darden. Si hitam berhati kulit putih. Nah. Emang kolonialisme itu yang jalanin siapa? Orang Belanda birokrasi jumlahnya dalam segelintir. negeri. Iya, birokrasi domestik. Segelintir yang melakukan menjalankan itu kita semua. Nah, itulah menurut saya warisan yang besar. Dan irasional seperti itu kemudian masih melekat sampai Iya, saat makanya ini. kan Akhirnya masuklah makanya yang ada begitu-begitu itu. ada tulisan dari Ben Anderson, ada tesis dari Ibu Heather Sutherland yang bilang revolusi paling radikal pun di Sumatera itu berapa digorok-gorokin. Iya. Tapi apa berubah? Enggak berubah. Di Filipina negara tetangga, Jadi Marcos revolusi itu apa kurang galaknya? Ketika Sekarang anak-anak sekarang bilang potong satu generasi itu sudah dilakukan tahun Karena 46 itu dan kebudayaan. sebagainya. Tapi ternyata nggak putus juga. Nah, ini yang namanya kolonial tuh berlanjut nggak berakhir. Saya tanya Randy, setuju nggak ini? Nah, titik temunya di sini. Tadi Bung Saidiman tadi sebut bahwa ternyata dari prevalensi survei, dari hasil survei yang kuantitatif, yang pemilih itu milenial umur tidak memilih berdasarkan umur. Menarik sekali. Itu saya rasa demikian dan diperkuat oleh tadi Bung Jeje Rizal bahwa sebenarnya tidak ada korelasi antara umur dengan karena dia kandidat milenial. Tetapi barangkali perlu dipikirkan bahwa dalam konteks Pak Prabowo tadi barangkali dia telah melakukan Yes. Karena kalau kita melihat pola gaya dan perilakunya yang dikatakan Bung Jeje Rizal tadi, umurnya boleh makin tua. Iya, tapi pola perilaku itu dalam politik dan sekarang itu berubah. Nanti ditambah bantu dijelaskan oleh yang punya survei kuantitatif ya. Ini kualitatifnya kan. Dan itu fakta. Saya bilang tadi bahwa kita kalau lihat Pandana Baban ngobrol, dia itu kan tuh orang putih. Tak udah saja. Suka, tertawa kan? Saya juga sering tertawa. Kita melihat sesuatu yang mudah dicerna, gampang, dan sesuatu yang kita tidak tahu. Dan kemudian Prabowo dalam berbagai survei kan dikatakan pemilih milenial kecenderungannya mungkin lebih tinggi ke Prabowo daripada ke Ganjar, katakanlah begitu. Jadi ada pola perilaku atau behavior di situ yang mengarahkan
pemilih itu kepada, jadi saya berpikir begini, bahwa dalam konteks ini maka pemilih kita memang ya, demokrasi kan is conversation ya, demokrasi itu percakapan setidaknya kata Harari. Artinya percakapan seperti ini baik di ruang publik maupun di ruang privat dan di mana-mana itu harus memang aktif, nggak masalah, itu demokrasi. Artinya positif, negatif, ya kan, mau bad or good, selagi itu masuk dalam fakta, itu tidak apa-apa dibicarakan. Yang kita hindari kan adalah hoax. Hoax itu adalah berita bohong, berita fitnah, palsu, fitnah dan lain sebagainya. Artinya begini, bahwa masyarakat pemilih kita Indonesia memang harus dididik dalam konteks memilih dengan logika. Itu barangkali yang kita perlu gaungkan, karena arus informasi ini cepat. Saya katakan begini, apa sih bedanya milenial dengan yang Bung Rizal bilang tadi generasi sebelumnya kan? Saya sederhanakan kan tadi, milenial ini suka mencerna hal-hal yang mudah dan enteng. Artinya dari arus teknologi dan informasi yang tinggi, pengalaman video misalnya di TikTok, Instagram, Facebook, Reels dan lain sebagainya, itu yang paling cepat dan suka dikonsumsi generasi milenial. Bahkan yang generasi X juga ikut-ikutan main. Itu mempengaruhi pikiran mereka untuk menentukan pilihan, ya kan? Perkara dia nantinya siapa yang menang juga kita belum tahu, pemilunya belum kan, ya kan? Itu jadi tugas dan tanggung jawab misalnya tim kampanye, tim sukses tentunya pasangan untuk memenangkan hati rakyat supaya boleh memilih, ya kan? Saya rasa itu. Tapi yang jelas mungkin dalam hal ini relevansi anak muda dengan berbagai macam argumennya, rasional atau irasional menurut dirinya, ternyata masih ada dalam perpolitikan Indonesia saat ini. Kita akan bahas akan seperti apa lagi ke depannya setelah segmen berikut.